Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda miftahan li dzikrih wa ja'ala al-asya'a natiqatan bihamdihi wa syukrih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammadin al-mushtaq ismuhu min ismihi al-mahmud wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin ulil makarim wal jud. Amma ba'd. Ikhwan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala harapan adalah ditujukan kepada Allah, dan Allah adalah zat yang akan menunaikan segala harapan hambanya. Allah adalah zat yang tidak pernah melalaikan permohonan hambanya. Allah adalah zat yang tidak akan pernah terkuras kekayaannya karena pengharapan dari segenap hambanya. Maka di malam ini kita selalu berharap, dan semoga harapan itu menjadi sesuatu yang terbaik dari kehidupan kita, baik di dunia ini dan berkesinambungan sampai di akhirat nanti. Malam ini kita bersama-sama mengadakan acara guna untuk mengenang kelahiran dari Al-Imam Husain alaihi salam yang pertama, dan yang kedua kelahiran dari Al-Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hindwan. Sehingga di malam ini ada dua kelahiran yang akan kita kupas sehingga menjadi jelas apa yang tersirat dari setiap kelahiran. Di sini juga ada sebuah niatan untuk menghaturkan segala harapan-harapan kita kepada Allah agar beliau Al-Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hindwan yang masih dalam perjalanannya, beliau akan kembali kepada kita sebagaimana Allah telah mengembalikan Musa kepada ibunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan beliau sebagaimana Allah telah mengembalikan Yusuf kepada abahnya, insyaallah. Dan segala nyawa adalah milik Allah. Sejenak kita berbicara tentang maulid. Kita akan berbicara tentang wiladah, kelahiran. Istilah ini sering kita dengar, namun tidak sedikit dari kita yang kurang memahaminya. Nabiullah Isa alaihi salam pernah menyebutkan di dalam sabdanya, sungguh beruntung hamba Allah yang telah dilahirkan dua kali. Wiladah adalah kelahiran, dan setiap orang akan beruntung bila ia dilahirkan dua kali. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran jasmania. Kelahiran ini adalah kelahiran yang melalui proses hamil, di mana kita pernah bersemayam dalam rahim ibunda 9 bulan 10 hari. Setelah itu Allah keluarkan kita. Ini adalah bentuk kelahiran jasmania dan telah kita lalui. Kemudian kelahiran yang kedua adalah kelahiran jiwa kita, di mana pada hakikatnya tidak semua jiwa manusia dari hayawania lahir menjadi jiwa insania. Disinilah secara jasmania kita insan, akan tetapi secara ruhania masih banyak yang bersifat hayawan. Maka jiwa-jiwa hayawan itu harus melahirkan jiwa insan, sehingga kita akan dikatakan insan zahiran dan insan secara batinan. Oleh karena itu, kelahiran secara jasmania itu memiliki ayah,
ayah jasmani kita, sebagaimana yang telah kita tahu si pemilik nutfah Fulan bin Fulan secara jasmani, namun tidak semua ayah mampu melahirkan kita dari sifat hayawaniyah menuju sifat insaniyah. Sehingga disinilah peranan guru di dalam dunia tasawuf, dikatakan bahwa gurumu adalah ayah dari ruhanimu. Jasmanimu bisa saja mirip dengan abahmu, maka rohanimu bisa saja mirip dengan gurumu. Oleh karena itu, guru adalah ayah bagi setiap jiwa yang telah melakukan baiat dan setia kepada apa yang telah digariskannya. Semoga kita termasuk orang yang akan dilahirkan untuk yang kedua kalinya dari alam hayawaniyah menuju pada alam insaniyah. Setiap kelahiran jasmani dan setiap kelahiran rohani itu semuanya adalah merupakan ketetapan Allah. Di saat telah lahir jasmani seseorang, maka hendaklah ia juga terlahirkan secara rohani. Setiap kelahiran jasmania yang memiliki ruhaniyah, insaniyah sempurna, maka mengenang kelahiran yang seperti itu adalah ibadah. Karena tidak semuanya yang lahir secara jasmania juga terlahirkan secara batinia, maka kelahiran yang hanya bersifat jasmania, mengenangnya bukan ibadah, tetapi hanya dihitung sebagai syukur. Dan bila ada inisiatif untuk bersyukur, baru dihitung ibadah. Mari kita lihat sosok-sosok yang dilahirkan sekaligus oleh Allah secara lahiriah dan secara batiniahnya telah menjadi insan, sehingga mengenangnya berarti ibadah. Dan itulah wilada Al-Husain salawatullah alaihi wa alih. Imam Husain dilahirkan secara lahiriah insan dan secara batiniah insan. Mengenang wiladah orang yang seperti ini adalah ibadah. Sehingga nanti kita akan mengupas kenapa dikatakan ibadah, karena al-maulud memiliki wilayah, yang dilahirkan memiliki wilayah. Demikian pula guru dilahirkan secara insan lahiriahnya, dan begitu pula guru dilahirkan untuk yang kedua kalinya sebagai insan. Berarti kita tengah merayakan juga kelahiran guru kita, yang itu juga memiliki nilai ibadah. Kenapa? Karena juga guru memiliki wilayah, dan wilayah guru adalah wilayah di bawah wilayah mutlak yang dimiliki oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Ini alasannya bahwa memperingati kelahiran yang berwilayah mutlak atau hanya berwilayah sebagian saja tetap dihitung ibadah. Berbeda halnya dengan kita mengadakan maulid kita sendiri, wiladah kita sendiri. Kalau di situ tidak ada kejelasan apakah kita telah lahir secara insan, baik dalam artian lahiriahnya ataupun jasmaniah insan, maka apabila tidak, kelahiran itu apabila dirayakan harus memiliki muatan syukur kepada Allah. Bila tidak, maka ulang tahun yang seperti itu, peringatan kelahiran yang seperti itu akan sia-sia, karena kita tidak berwilayah atau kita tidak memiliki wilayah sebagaimana mereka. Ini falsafat di dalam melihat nilai wilayah dan wiladah. Itu alasannya wiladahnya Ar-Rasul diadakan. Itu alasannya wiladahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam diadakan. Wiladah As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga diadakan. Wiladah-wiladah Ahlul Bait diadakan, dan wiladah-wiladah dari aulia Allah, dari orang-orang yang saleh kita adakan. Kenapa? Karena berwilayah dan mutlak terlihat zahiran wa batinan sebagai insan. Saya harap ikhwan mengerti bahwa mengadakan wiladah bukan sebuah permainan. Mengadakan acara wiladah bukan sesuatu yang diada-adakan tanpa makna, tetapi ini merupakan sunnah dari Rasulullah, sunnah dari orang-orang salihin, bahwa disinilah makna daripada berpegang teguh kepada wilayah.
salah satunya adalah mengingat wiladah.